individual vendetta. Look, we are all reasonable as if we were lawyers. You talk about bringing your son back, Theo. My boy to me. Halo Rek, gimana nih kabar kalian? Semoga diberi kesehatan serta rezeki yang berlimpah. Ngomong-ngomong tentang film, kali ini Mimin mau ngebahas sebuah film yang berjudul The Good Father. Bisa dibilang ini termasuk film lawas yang rilis pada tahun 1972. Jadi buat kalian jangan berekspektasi visual filmnya bakal sekeren film sekarang yo Rek. Film ini menjadi film terbaik yang pernah dibuat sepanjang sejarah perfilman. Diangkat dari novel berjudul serupa, menceritakan kisah keluarga mafia Corleone di New York City pada tahun 1940-an dan 1950-an. Sebelum mulai ke alur filmnya, jangan lupa subscribe dulu Rek, biar Mimin makin semangat dan arek-arek tidak ketinggalan film-film terbaru lainnya. Fokus utama cerita ini adalah pada transformasi Michael Corleone, putra bungsu keluarga dari seorang veteran Perang Dunia II yang enggan terlibat dalam bisnis keluarga untuk menjadi bos mafia yang kejam. Jadi nggak perlu berlama-lama lagi, langsung saja masuk ke alur filmnya. Mengambil latar waktu tahun 1945, menceritakan kehidupan keluarga gangster atau mafia New York yang merupakan imigran dari Italia, tepatnya di daerah Sisilia. Dia bernama Vito Corleone, seorang don dari keluarga kriminal yang dikenal dengan Corleone Family atau keluarga Corleone. Mereka melakukan aksi atas dasar permintaan dari kliennya. Don adalah sebuah gelar kehormatan yang berlaku di daratan Eropa, seperti Italia, Spanyol, dan banyak negara lainnya, khususnya untuk pria. Sementara untuk wanita, gelar kehormatannya adalah Donna. Di pesta pernikahan anak perempuan satu-satunya, Don Vito menerima sejumlah permintaan dari kliennya yang kebetulan diundang juga ke pesta anaknya ini. Kenapa sempat? Karena Don Vito yang bergelar Good Father ini masih menunggu anak bungsunya yang belum datang, yaitu Michael Corleone. Di awal cerita film ini menjadi perkenalan singkat dari seluruh keluarga Corleone. Ketika sesi foto keluarga, Don Vito menolak untuk berfoto karena anggota keluarganya masih belum lengkap. Putra bungsunya Michael Corleone belum datang. Kita perkenalkan dulu karakter-karakter penting dari keluarga The Good Father ini. Istrinya bernama Carmela Corleone. Putra tertuanya bernama Sonny. Tidak seperti ayahnya yang pendiam dan berkepala dingin. Sonny ini justru memiliki sifat sombong dan cenderung lebih menyukai penyelesaian masalah dengan kekerasan. Putra keduanya bernama Federico Corleone atau akrab dipanggil dengan nama Fredo. Karakter ini lebih lemah lembut dan cenderung tidak memiliki banyak pengaruh dalam keluarganya. Lalu putra ketiganya yang juga menjadi main karakter dalam film ini adalah Michael Corleone. Michael Corleone adalah karakter yang unik karena memilih untuk tidak pernah mau tahu tentang bisnis ayahnya. Dia bahkan lebih memilih untuk menjadi seorang marinir dan ikut serta dalam Perang Dunia Kedua. Bahkan Don Vito juga memang sengaja tidak mau melibatkan putra ketiganya ini dan mengharapkan Michael justru mau terjun ke dunia politik. Dan terakhir, putri satu-satunya dari pasangan Vito dan Carmela, ia adalah Connie Corleone. Dan di awal film ini, Connie sedang melangsungkan pesta pernikahannya yang mewah bersama dengan pasangannya yang juga adalah teman Sonny, yaitu Carlo Rizzi.
Michael datang ke pesta adiknya ini dengan membawa seorang wanita yang menjadi pacarnya yang bernama Kay Adams. Dia memperkenalkan kepada keluarganya. Tidak lama setelahnya datanglah seorang penyanyi terkenal di era itu yang bernama Johnny Fontane. Semua orang histeris dengan kedatangannya karena memang banyak yang ngefans kepada beliau termasuk Kay Adams sendiri. Rupanya Johnny Fontane ini adalah anak baptis dari Don Vito dan telah dibantu banyak dalam peningkatan karirnya. Setelah bernyanyi di depan sang pengantin dan semua penggemarnya, Johnny disambut oleh Don Vito dan mengajaknya mengobrol di ruangannya. Disinilah Johnny meminta pertolongan kepada Don Vito agar dirinya bisa bergabung dalam sebuah proyek film terkenal supaya namanya bisa lebih melambung tinggi lagi di industri hiburan. Sebelumnya Johnny ini ditolak oleh rumah produksi yang menangani proyek film tersebut dan Vito Corleone pun memerintahkan Tom Hagen untuk berangkat ke Los Angeles untuk mengurusi masalah Johnny Fontane. Tom Hagen sendiri juga merupakan anak baptis dari Don Vito. Dia bahkan mendapatkan kepercayaan menjadi tangan kanan dari Don Vito sekaligus penasehat. Sesampainya Tom Hagen di Los Angeles, ia langsung menemui kepala rumah produksi film yang bernama Jack Walsh. Tom Hagen meminta padanya agar memberi Johnny Fontane peran dalam filmnya. Namun Walsh malah menolak dan menjelaskan alasannya bahwa kehadiran dari Johnny Fontane di industri hiburan pada waktu itu telah merusak dirinya. Tom Hagen pun dibentak habis-habisan di sebuah jamuan makan malam dan diusir. Tapi setelahnya Walsh terbangun dari tempat tidur di kamarnya dan melihat sebuah kepala kuda jantannya yang sudah terpenggal dan bersimbah darah. Cara penyelesaian masalah seperti ini malah terkenal dengan istilah tawaran yang tidak dapat ditolak. Dan pada akhirnya Johnny Fontane pun mendapatkan perannya dalam film tersebut. Sesaat sebelum Natal, seorang bandar besar narkoba yang bernama Soloso menawari Don Vito kesepakatan untuk memberinya perlindungan dengan memanfaatkan koneksi politik yang kuat yang dimiliki Don Vito. Pada saat itu, Soloso adalah seorang imigran Turki yang memiliki pabrik heroin di Sisilia dan tercatat pernah ditahan sekali di Italia serta Amerika. Soloso juga mendapatkan dukungan dari keluarga mafia lainnya yaitu Tattaglia. Tapi dengan penuh pertimbangan dan kewaspadaan terhadap dampak politik yang mungkin dia terima jika berurusan dengan narkoba, Don Vito pun malah menolak kesepakatan Soloso tersebut dan tidak mau terlibat dalam bisnis narkoba karena curiga. Don Vito kemudian mengirim seorang pembunuh bayaran bernama Luca Brasi untuk memata-matai Soloso. Luca Brasi ini dulunya juga merupakan seorang yang dibayar untuk membunuh Don Vito. Tapi Don Vito malah mengundangnya ke pesta koni dan bahkan memberinya hadiah besar. Hal ini membuat Luca Brasi tidak pernah menyangka hal tersebut akan terjadi. Luca Brasi menjadi sangat respek kepada Don Vito. Dalam menjalankan misinya, Luca Brasi tidak lupa menggunakan rompi anti peluru yang dia kenakan untuk berjaga-jaga. Tapi setelah tiba di sebuah bar, ia bertemu dengan Bruno Tattaglia dan Soloso. Luca Brasi akhirnya tewas tercekik. Lalu setelahnya mereka menculik Tom Hagen. Di tempat lain, Don Vito berencana pergi untuk berbelanja di pasar buah. Tapi anehnya, malam itu supir pribadi sekaligus pengawalnya yang bernama Pauline tidak masuk kerja dengan alasan sakit. Akhirnya Fredo lah yang mengantarkan Don Vito. Sesampainya di pasar buah,
Don Vito diserang sekelompok orang bersenjata yang datang menghujani Don Vito dengan peluru. Fredo yang memang tidak punya kemampuan apa-apa menggunakan senjata, hanya bisa kaget dan histeris melihat ayahnya tergeletak setelah menerima begitu banyak tembakan. Keesokan harinya, Kay Adams yang sedang bersama Michael terkejut setelah melihat berita di koran yang menyebutkan ayahnya telah dicurigai tewas. Michael pun menelepon untuk memastikan kabar ayahnya itu dan masih simpang siur. Apakah memang benar Don Vito sudah meninggal atau belum? Sementara itu, Sonny menerima telepon dari Soloso yang memberitahu kalau mereka sedang menyandera Tom Hagen. Mereka tidak berencana untuk membunuhnya, melainkan menyuruh Sonny untuk mempertimbangkan kesepakatan yang akan dilakukan dengan Tom Hagen. Soloso di sini memberitahu Tom untuk mempertimbangkan tawaran bisnis sebelumnya, di mana Sonny sebenarnya tertarik dengan tawaran Soloso. Karena Soloso meyakini Don Vito sudah tewas, maka dia meminta Tom Hagen untuk membujuk Sonny. Setelahnya Tom Hagen pun dibebaskan. Sesaat setelah itu, Soloso justru menerima kabar bahwa Don Vito ternyata belum tewas. Tentu saja itu membuatnya stres dan sulit mempercayainya. Bagaimana Don Vito bisa selamat dari tembakan tersebut? Tiba di pertemuan di keluarga Corleone, Sonny menerima sebuah paket yang berisi rompi anti peluru yang di dalamnya ada 2 ekor ikan mati yang menandakan Luca Brasi kini sudah tewas. Sementara itu, Pauline akhirnya masuk kerja lagi setelah sebelumnya izin sakit. Di sini Sonny mencurigai dari gerak-gerik Pauline ini adalah pengkhianat dan bertanggung jawab atas tertembaknya sang ayah. Sonny pun menyuruh Clemenza untuk membereskannya karena Sonny yakin Pauli terlibat dalam konspirasi pengkhianatan dalam upaya pembunuhan Don Vito. Di sisi lain, Michael menemui Kay Adams dan menyuruh Kay untuk menjauhinya terlebih dahulu karena Michael tidak ingin Kay terlibat dalam masalah keluarganya. Mereka pun akhirnya berpisah. Michael kemudian menjenguk ayahnya di rumah sakit. Sesampainya di sana, Michael menemukan keanehan di mana tidak ada satupun pengawal atau petugas rumah sakit. Michael mencurigai kalau bakal ada upaya pembunuhan kepada Don Vito, yang pada akhirnya dia pun meminta perawat untuk membantunya memindahkan ayahnya ke ruangan lain. Di sana Michael melihat tukang roti yang bernama Kenzo yang berniat menjenguk Don Vito. Michael yang memiliki ide akhirnya menyuruhnya untuk menunggu di luar terlebih dahulu. Michael memanfaatkan gelapnya malam untuk mengelabui orang suruhan Soloso yang berniat masuk ke dalam rumah sakit untuk membunuh Don Vito. Michael mengubah outfit Kenzo agar terlihat seperti seorang pengawal yang siaga dengan senjatanya. Rencana itu pun berhasil membuat orang suruhan dari Soloso mengurungkan niatnya untuk membunuh Don Vito. Dan setelah itu datang petugas kepolisian yang dipimpin oleh McCluskey. Michael datang dan menuduh McCluskey telah dibayar oleh Soloso. Dan dia pun ditampar hingga menyisahkan bekas kepretan di wajahnya. Clemenza dan Tom Hagen datang menyelamatkan Michael. Inilah awal transformasi Michael dari anak baik-baik menjadi fuckboy. Keesokan paginya, Michael, Clemenza, dan Tom Hagen mendapatkan kabar kalau Sonny telah membunuh Bruno Tattaglia gara-gara insiden rumah sakit. Michael pun menyusun rencana untuk membunuh Soloso dan McCluskey dengan menerima undangan mereka dan berpura-pura untuk menyelesaikan perselisihan. Sebenarnya ini upaya pembunuhan yang cukup riskan terhadap kredibilitas keluarga Don Vito. Michael pun punya ide brilian untuk mengatur pertemuan mereka. Ia menyuruh Clemenza untuk menyiapkan pistol di lokasi pertemuan mereka.
dan mengatur pemberitaan tentang pembunuhan McCluskey yang notabene adalah anggota kepolisian dan memang sudah dibayar oleh Soloso untuk menjadi pengawal pribadinya. Michael bertemu dengan mereka di sebuah restoran, di mana Michael datang tanpa senjata. Setelah sejenak ngobrol, Michael izin ke toilet, di mana dia mengambil pistol yang telah disimpan oleh Selemenza. Di sana akhirnya Michael pun membunuh Soloso dan McCluskey. Setelah kejadian pembunuhan Soloso dan McCluskey tersebut, perang di antara gembong mafia pecah. Tapi di sini diperlihatkan dalam bentuk dokumentasi dari media pemberitaan. Sampai-sampai Don Vito yang sudah pulang ke rumah pun juga menjadi bahan pemberitaan. Sonny dan Tom Hagen menjelaskan apa yang terjadi selama ini, di mana mereka mengirim Fredo ke Las Vegas dan Hagen memberitahu Don Vito kalau Michael sedang dalam pengasingan di Sisilia. Dan mereka juga kini sedang berupaya untuk membawa Michael kembali ke Long Island, New York. Di Sisilia, Italia, Michael bertemu dengan seorang wanita yang memikat hatinya. Wanita itu bernama Apollonia. Menariknya di sini, untuk mendapatkan Apollonia, Michael menggunakan cara-cara yang akrab digunakan oleh ayahnya, yang kita kenal dengan istilah tawaran yang tidak dapat ditolak. Michael bernegosiasi dengan ayah Apollonia, dan singkat cerita, Michael bisa menikahinya. Sementara itu, Sonny menemui Connie, adiknya yang sedang hamil, dan dia mendapati wajah adiknya itu lebam. Sonny sudah pasti sangat marah dong, tapi Connie tetap meyakinkan kakaknya itu untuk tidak menyakiti Carlo, suaminya. Peringatan tersebut jelas tidak didengarkan oleh Sonny, yang akhirnya dirinya mencari Carlo dan menghajarnya di depan umum serta memperingatkan agar tidak kembali mengulanginya kalau tidak mau mati. Dan beneran kejadian lagi dong. Singkat cerita, esok harinya setelah Connie yang sudah capek-capek masak buat makan malam, dirinya malah menerima telepon dari seorang wanita yang berniat untuk membatalkan janjinya yang ingin bertemu dengan Carlo. Connie yang mendengar hal tersebut jelas sangat emosi dan melampiaskan dengan membanting semua perabotannya. Carlo yang melihat istrinya marah, dirinya malah juga ikut marah dan menghina istrinya serta kembali menghajarnya. Sonny yang mengetahui hal tersebut bergegas mencari Carlo. Tapi sayangnya, ketika tiba di pintu tol, Sonny malah diserang sekelompok orang dan menembaknya dengan machine gun, yang pada akhirnya membuat Sonny Santino tewas mengenaskan. Di tahap ini, kita para penonton sudah pasti mengira kalau konflik antar mafia akan semakin meluas. Tom Hagen dengan berat hati memberitahukan kabar buruk ini kepada Don Vito, dan sangat mengejutkan keputusan Don Vito. Bukannya menuntut balas atas kematian Sonny anaknya, Don Vito malah memutuskan untuk tidak boleh ada penyelidikan dan aksi balas dendam atas kematian Sonny. Dan dia mau ada pertemuan dengan semua pemimpin 5 keluarga mafia. Don Vito kemudian menemui Bonasera. Bonasera ini adalah anak baptis dari Carmela, istri dari Don Vito. Di awal film, dia datang ke Don Vito untuk meminta keadilan atas tindak kriminal yang didapat putrinya dari sang pacar. Dan dia bersedia membayar Don Vito dengan apapun. Tapi pada saat itu Don Vito tidak meminta apa-apa. Dan kini tibalah saatnya. Don Vito meminta bayaran dengan membantunya mengurus jenazah Sonny agar terlihat layak untuk dimakamkan. Scene ini juga menjadi salah satu scene memorable yang memperlihatkan jiwa penuh kasih sayang dari seorang mafia, Vito Corleone. Michael yang kini sudah menikah di Sisilia akhirnya menerima kabar buruk ini. Michael pun disarankan untuk berpindah lokasi pada saat itu juga.
Michael kemudian menyuruh salah satu pengawal pribadinya untuk menyiapkan mobil dan ketika bersiap untuk berangkat, Apolonia istrinya sudah berada duluan di dalam mobil tersebut dan berniat untuk mengemudi. Namun akhirnya Apolonia tewas karena ledakan yang sudah dipersiapkan oleh salah satu pengawalnya. Rupanya salah satu pengawalnya tersebut telah berkhianat dan kabur. Momen ini sendiri bisa dikatakan sebagai momen kelahiran Michael sebagai pribadi yang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Setelah serangkaian kehilangan yang sangat mendalam yang dia terima di pertemuan para bos keluarga mafia yang telah diatur dengan bantuan Don Barzini, Don Vito memutuskan untuk menarik sikapnya yang menolak bisnis narkoba, yang mana semua masalah yang muncul berawal dari penolakan tawaran dari Soloso. Semua sepakat bisnis narkoba boleh dijalankan, tapi tetap harus dikendalikan. Salah satunya adalah mereka tetap memastikan kalau narkoba tidak boleh dijamah oleh anak-anak. Dan yang menariknya adalah Don Vito meyakinkan keluarga Tattaglia untuk tidak menyimpan dendam atas kematian anak-anak mereka dari masing-masing keluarga, di mana di awal Bruno Tattaglia tewas terlebih dahulu oleh Sonny, dan akhirnya Sonny pun juga tidak luput dari korban balas dendam yang tak berkesudahan. Lagi-lagi quote ajaib dari Don Vito keluar yang menyatakan kalau balas dendam itu tidak akan membuat anakku dan anakmu hidup kembali. Don Vito juga menegaskan tujuannya untuk mewujudkan perdamaian di antara semua keluarga mafia. Tidak lain agar Michael anaknya bisa pulang kembali ke Amerika dengan aman. Di sini Don Vito juga menyadari bahwa dalang di balik kematian Sonny sebenarnya bukanlah keluarga Tattaglia, melainkan Don Barzini. Di sisi lain, Michael akhirnya kembali ke Amerika serta menikahi Kay Adams dan akhirnya memiliki 2 orang anak. Karena kini Don Vito sudah sakit-sakitan dan Fredo tidak punya kekuatan, maka Michael adalah orang satu-satunya yang bisa menjadi penerus ayahnya. Dalam bisnis keluarganya, Michael kemudian merombak kepengurusan keluarga mafia Corleone. Yang mengejutkan adalah keputusan Michael memilih orang yang menjadi tangan kanannya yang sebelumnya dijalankan oleh Tom Hagen, kini digantikan kepada Carlo. Lah kok malah Carlo? Ini yang kaget bukan cuma Tom Hagen, ini Mimin juga ikut kaget sih. Apalagi sebelumnya Sonny tewas karena ingin ketemu sama Carlo. Sementara itu untuk penasehat, Michael juga tidak butuh Tom Hagen lagi. Yang mana di sini dia menunjuk ayahnya sendiri, Vito, untuk menjadi penasehat. Michael pun bersikeras menyuruh Tom Hagen untuk berpindah ke Las Vegas dan keputusan tersebut disetujui oleh Vito Corleone. Esok harinya Michael pergi ke Las Vegas untuk menemui Mo Green, seorang pemilik kasino tempat kakaknya Fredo dan juga Johnny Fontane bekerja. Michael ternyata berencana membeli paksa serta menarik semua aset kepemilikan kasino milik Mo Green. Ini menjadi salah satu bagian rencananya untuk memindahkan keluarga Corleone ke Nevada. Dan rupanya setelah berdebat, Mo Green keceplosan menyebut koneksinya dengan Barzini, yang mana Don Barzini bisa membuatnya tetap mempertahankan hotel kasinonya. Lebih mengejutkannya lagi, Michael malah melihat kakaknya Fredo lebih membela keluarga lain daripada keluarganya sendiri. Di saat-saat terakhir bersama Vito ayahnya, Michael diberi nasihat agar berhati-hati kepada orang yang mau mengatur pertemuannya dengan Don Barzini. Bisa dipastikan orang tersebut adalah pengkhianat. Michael harus mengingat itu. Di tahun 1955, Vito akhirnya menutup usianya. Di sini kita diperlihatkan bagaimana cinta Vito Corleone kepada keluarganya. Dia meninggal ketika bermain bersama cucunya.
Lalu di upacara pemakaman Vito Corleone, salah satu anggota Corleone berniat untuk mengatur pertemuannya dengan Barzini. Ini tentu menjadi kejutan besar karena tidak ada yang pernah menduga orang tersebut adalah Tessio yang menjadi salah satu Caporigimi atau kapten dari anggota keluarga Corleone yang selama ini sangat dekat dengan Don Vito. Pertemuan tersebut dijadwalkan berlangsung bersama dengan hari pembaptisan anak Connie, di mana Michael setuju untuk menjadi ayah baptis ponakannya itu. Di hari pembaptisan, ketika Michael berdiri di altar untuk menjadi ayah baptis dari keponakannya itu, pembunuh bayaran juga beraksi dan membunuh seluruh don yang ada di New York City dan New Jersey yang menjadi musuh keluarga Corleone. Setelah itu, Tessio juga akhirnya dieksekusi oleh Tom Hagen. Sementara itu, Michael mendatangi Carlo dan membongkar rahasianya, di mana dia telah dibayar oleh Barzini yang dengan sengaja memancing Sonny keluar mencarinya dengan menyakiti Connie adiknya. Michael memaksa Carlo untuk mengaku, tentu saja dengan tawaran yang tidak dapat ditolak. Tapi pada akhirnya Carlo pun dibunuh oleh Clemenza di mobil saat akan pergi menuju bandara. Connie yang mendengar kabar tersebut sangat histeris dan mendatangi Michael serta menuduh dia telah membunuh Carlo. Connie juga memberitahu Kay bahwa Michael yang telah memerintahkan orang-orangnya di semua tragedi pembunuhan semua don serta suaminya di hari pembaptisan. Kay agak lega ketika Michael menyangkal tuduhan itu. Tapi ketika semua anggotanya tiba, Kay malah mendengar mereka memanggil nama Michael dengan sebutan Don Corleone. Dan dia melihat dengan mata kepalanya sendiri, para Caporigimi menciumi tangan Michael yang kini menjadi Don Corleone yang baru. Dan pintu ruangan pun tertutup. Sebuah kisah mafia penuh dengan pengkhianatan yang sangat panjang, namun penuh dengan momen-momen yang tidak terlupakan. Memang sangat pantas menjadi salah satu film terbaik yang pernah tersaji. Yang seperti itulah transformasi Michael Corleone sampai menjadi pengganti Godfather yang baru. Oke, buat arek-arek saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton. Jika ada kurang atau lebihnya mohon maaf. Mimin dan segenap tim jajaran pamit undur diri. Terima kasih.